Dinosaurus di ujung bumi. Kisah tak terungkap dari kutub utara. Sahabat, satu pesan. Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia yang dingin, gelap, dan penuh salju? Tempat di mana matahari menghilang selama berbulan-bulan dan satu-satunya cahaya adalah pancaran aurora borealis yang memukau. Kita tidak sedang berbicara tentang kutub utara modern, melainkan sebuah kutub utara purba yang ternyata adalah rumah bagi predator purba paling menakutkan, termasuk spesies dinosaurus yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Lupakan semua yang kalian tahu tentang dinosaurus, karena di video ini kita akan membongkar rahasia terbesar yang terkubur di bawah es kutub utara. Siap untuk menjelajah bersama? Kutub utara merupakan wilayah paling utara di bumi yang mencakup Samudra Arktik dan beberapa wilayah geografis seperti Skandinavia, Siberia, Greenland, dan Alaska. Sebagian besar permukaan wilayah kutub utara yang berada di tengah merupakan air laut yang membeku sehingga terlihat seperti gurun es yang luas. Inilah mengapa kutub utara tidak disebut sebagai benua seperti Antartika, melainkan lautan beku yang dikelilingi oleh daratan. Dahulu kala, para penelitian menganggap bahwa dinosaurus hanya hidup di daerah yang hangat dan tropis. Namun, sejak penemuan jejak kaki dinosaurus pada tahun 1930 di Alaska, asumsi tersebut mulai berubah. Temuan ini semakin diperkuat dengan penemuan fosil dinosaurus herbivora hingga karnivora yang berada dekat dengan raja dinosaurus. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan mencoba menelusuri bersama mengenai kutub utara, tentang bagaimana keadaan wilayah paling utara di bumi ini di zaman purba, serta bagaimana kehidupan para hewan purba di sana sebelum akhirnya mereka menghilang sepenuhnya. Sekitar 2,7 tahun yang lalu, tepatnya pada zaman es berakhir, bumi mengalami penurunan suhu rata-rata global secara mendadak yang menyebabkan laut Arktik membeku secara permanen. Es ini tidak hanya menjadi fenomena alam, melainkan menjadi bagian bumi yang paling terpenting yang berperan sebagai filter alami. Es memantulkan kembali sinar matahari, yang berarti saat es mencair, bumi menyerap lebih banyak panas. Jika kita melihat peta kutub utara, maka kita akan diperlihatkan sebuah lingkaran besar yang kita kenal sebagai Arctic Circle atau lingkaran kutub. Garis ini menandai batas wilayah yang mengalami fenomena alam unik akibat kemiringan sumbu rotasi bumi yang membuat matahari tidak terbenam sama sekali selama berbulan-bulan. Salah satu wilayah geografis yang berada di garis ini yang menyimpan jejak-jejak kehidupan purba tidak lain adalah Alaska dan Siberia. Di Alaska, kita akan melihat sebagian wilayahnya yang masih liar dan alami seolah-olah belum tersentuh oleh peradaban manusia. Dengan pegunungan tinggi, glaster yang berkilau, dan hutan-hutan konfir yang luas, Alaska terasa seperti negeri yang berbeda, meskipun cuacanya bisa sangat dingin. Tempat ini tetap memiliki karakteristiknya sendiri karena menjadi habitat bagi satwa liar khas Amerika Utara seperti rusa besar, beruang, dan paus yang suaranya menggema di lautan. Sejak ditemukan fosil dinosaurus di wilayah ini, tepatnya di formasi Prince Creek, para penelitian sempat kebingungan bagaimana mungkin dinosaurus bisa hidup di wilayah ekstrim tersebut. Sebuah fenomena ekstrim yang kita kenal dengan polar night atau malam kutub, di mana dalam 120 hari matahari tidak akan menerangi tempat tersebut, melainkan kita akan melihat kegelapan total yang ditemani oleh aurora borealis. Di antara fosil itu, yang berhasil diidentifikasi ternyata berasal dari spesies Tyrannosaurus
yang lebih kecil bernama Nanocosaurus. Ada juga bangkai dinosaurus berparuh bebek yang menunjukkan adanya bekas gigitan dari reptil laut raksasa dari kelompok Mosasauridae bernama Tylosaurus. Dengan banyaknya fosil yang ditemukan di wilayah kutub utara, hal ini membuktikan bahwa dinosaurus ternyata mampu hidup dan berkembang biak di daerah yang ekstrim sekalipun, sekaligus menunjukkan dominasinya di zaman purba. Pada periode Cretaceous, wilayah kutub utara termasuk bagian paling utara Alaska tidak ditutupi es seperti sekarang. Suhu tahunan rata-rata pada saat itu diperkirakan sekitar 6,4 derajat Celcius atau jauh lebih hangat dibandingkan suhu rata-rata saat ini yang berkisaran minus 12 derajat Celcius. Informasi ini diperoleh dari lapisan tanah purba yang telah membatu yang sering disebut sebagai Pleasol. Para ahli geologi dan paleoklimatologi menggunakan isotop karbon dan oksigen yang terdapat dalam Pleasol untuk menentukan suhu saat tanah tersebut terbentuk. Dari data itu, mereka dapat memperkirakan suhu tahunan rata-rata dari lingkungan purba tempat tanah tersebut terbentuk yang pada konteks ini berada di kutub utara. Meskipun suhu di kutub utara pada periode Cretaceous lebih hangat dibandingkan sekarang, bertahan hidup di sana tetap tidak mudah bagi dinosaurus. Saat musim dingin, suhu di sana bisa mencapai minus 10 derajat Celcius ditambah kegelapan total selama berbulan-bulan dan hujan salju. Tanpa sinar matahari, banyak tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga pertumbuhan tanaman berhenti sementara. Akibatnya, persediaan makanan bagi dinosaurus pemakan tumbuhan seperti Edmontosaurus yang merupakan dinosaurus paling umum di kutub utara menurun secara drastis. Lantas, bagaimana mungkin para dinosaurus di kutub utara bisa bertahan hidup selama musim dingin? Edmontosaurus dan Pachinosaurus merupakan dua dinosaurus herbivora besar yang diketahui hidup di kutub utara purba, di mana fosilnya berhasil ditemukan di Alaska pada tahun 1961. Kedua hewan purba ini diperkirakan hidup dalam sebuah kawanan besar mencapai 40.000 individu dalam satu kelompok. Setiap tahunnya mereka melakukan migrasi besar-besaran ke arah selatan sebelum musim dingin tiba. Namun beberapa kawanan mungkin menetap di kutub utara purba untuk bersarang, bertelur, dan mengarami telur hingga sepanjang musim dingin. Saat musim dingin tiba, pertumbuhan mereka melambat drastis akibat cuaca dingin dan kekurangan makanan. Perlambatan ini bisa terlihat jelas di bawah mikroskop menggunakan sebuah cabang ilmu dalam biologi yaitu histologi. Studi ini mencoba mempelajari jaringan dan organ tubuh pada mikroskopis. Untuk objek yang diamati tentu adalah fosil tulang dinosaurus yang menyimpan informasi layaknya cincin pada pohon di mana dapat memberitahu kita mengenai jejak pertumbuhan hewan sepanjang hidupnya. Saat makanan langka, pertumbuhan tulang melambat dan jenis jaringan yang terbentuk juga berbeda dari Edmontosaurus yang hidup di lingkungan yang lebih hangat. Itulah mengapa di Sungai Colville banyak ditemukan fosil anak-anak dinosaurus dari kelompok Hadrosauridae dan Ceratopsidae yang membuktikan bahwa sebagian dari mereka tidak mampu bertahan di lingkungan dingin. Namun ketika musim panas tiba, Pachinosaurus dan Edmontosaurus yang sebelumnya bermigrasi ke selatan mulai bermigrasi ke kutub utara. Tujuannya tentu mencari makanan setelah diterpa musim dingin selama berbulan-bulan. Daratan yang awalnya terlapisi oleh es kini berubah drastis menjadi tempat yang hijau yang seolah-olah menjadi surga bagi mereka. Semua ini berkat sinar matahari yang bersinar selama 24 jam penuh yang memicu pertumbuhan tumbuhan secara besar-besaran. Akan tetapi, untuk mencapai surga tersebut, kawanan hewan purba ini harus menghadapi tantangan yang tidak begitu mudah. Mereka harus menghadapi kawanan Nanocosaurus dan mungkin juga Troodon yang siap menerkam individu yang lemah
atau tertinggal. Meskipun beberapa dari kalian mungkin mengira ini hanya sebatas teori liar, ini bukanlah sesuatu yang mustahil karena fenomena serupa juga terjadi saat ini. Misalnya di Serengeti, Afrika, di mana zebra dan wildebeest sering bermigrasi bersama dalam kelompok campuran. Zebra mempunyai penglihatan lebih baik untuk mendeteksi bahaya, mirip dengan Edmontosaurus. Sedangkan wildebeest punya kekuatan fisik lebih besar untuk bertahan dari serangan predator mirip dengan Parinosaurus. Lantas, bagaimana kehidupan para predator yang hidup di kutub utara purba saat musim dingin tiba? Di beberapa lokasi penemuan fosil Edmontosaurus, tepatnya di Prince Creek Formation, para paleontolog berhasil menemukan bekas gigitan dan gigi yang lepas dari salah satu dinosaurus karnivora yang sangat cocok dengan bentuk gigi Troodon. Temuan gigi ini tidak hanya satu, melainkan sangat melimpah, yang membuat para peneliti menyimpulkan bahwa dinosaurus ini mudah dijumpai di kutub utara. Salah satu karakteristik Troodon adalah adanya mata besar yang menghadap ke depan, mirip seperti burung pemangsa modern yang membantunya melihat dengan baik dalam cahaya rendah seperti pada saat musim dingin. Seperti halnya kerabatnya yang terkelompok dalam Troodontidae. Hewan purba ini kemungkinan besar berbulu yang membuat tubuhnya tetap hangat di suhu rendah. Namun uniknya, Troodon yang hidup di wilayah kutub utara memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan kerabatnya di wilayah selatan. Salah satu buktinya datang dari fosil giginya yang berukuran 2 kali lebih besar, sehingga penelitian mengestimasikan bahwa hewan purba ini dapat mencapai panjang 4 meter. Dalam kasus ini, tubuh yang lebih besar mungkin membantu Troodon untuk mempertahankan panas tubuhnya di iklim dingin sesuai dengan aturan Bregman. Aturan Bregman menyatakan bahwa hewan-hewan di daerah dingin cenderung memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, seperti harimau Siberia yang dinobatkan sebagai harimau terbesar di dunia. Dari semua fosil dinosaurus yang ditemukan di kutub utara, ada satu yang menonjol. Para penelitian menamainya Nanocosaurus, yang berarti kadal beruang kutub yang mungkin terinspirasi dari beruang kutub yang menjadi apex predator di kutub utara modern. Ia adalah salah satu spesies Tyrannosaurus yang diketahui hidup di iklim dingin bersama dengan Eutyrannus huali yang ditemukan di Tiongkok. Uniknya, fosil Eutyrannus tersebut masih menyimpan bulu-bulu pada tubuhnya yang menunjukkan bahwa spesies Tyrannosaurus sebenarnya tidak selalu bersisik tergantung di mana mereka hidup. Itulah mengapa penelitian berspekulasi bahwa Nanocosaurus juga memiliki bulu pada tubuhnya yang membuatnya tetap hangat tanpa cuaca dingin yang cukup ekstrim. Meski Nanocosaurus termasuk predator kuat, ada satu hal yang membedakannya dengan Tyrannosaurus Rex, yaitu ukuran tubuhnya yang jauh lebih kecil. Hewan purba ini hanya memiliki panjang sekitar 6 meter dan tinggi 2 meter, yang membuatnya seolah-olah seperti T-Rex versi light. Tidak ada yang tahu pasti penyebab hal ini. Namun, jika melihat fosilnya yang kebanyakan dari individu muda ini menunjukkan bahwa Nanocosaurus benar-benar hidup di lingkungan yang sangat keras, di mana hanya sedikit yang mampu bertahan hingga dewasa. Yang membuatnya terkesan ironis adalah bahwa Nanocosaurus menetap di kutub utara tampaknya bukan karena terpaksa, melainkan karena pilihan mereka sendiri. Para ahli paleontologi menyimpulkan bahwa dinosaurus ini tidak bermigrasi ke selatan atau daerah yang lebih hangat saat musim dingin tiba. Sebaliknya, mereka memilih untuk tetap tinggal di lingkungan dingin dan gelap sepanjang tahun bersama dengan Edmontosaurus dan Tyrannosaurus. Saat ini, secara data kita masih berada dalam sebuah zaman es besar, tetapi dalam periode yang lebih hangat di dalamnya. Ini mungkin terdengar membingungkan, karena kita terbiasa mengaitkan zaman es dengan kondisi yang sangat dingin di mana glacier menutupi sebagian besar benua. Namun, dalam ilmu geologi dan paleoklimatologi, istilah tersebut memiliki definisi yang lebih spesifik. Di dalam zaman es yang panjang, periode yang lebih dingin di mana glacier meluas disebut sebagai periode glasial.
Sedangkan periode yang lebih hangat di mana glacier menyusut disebut sebagai periode interglasial. Periode yang kita tinggali sekarang sekitar 1700 tahun terakhir merupakan periode interglasial yang menjelaskan mengapa iklim kita relatif hangat dan stabil dibandingkan dengan puncak periode glasial terakhir sekitar 20.000 tahun yang lalu ketika sebagian besar Amerika Utara dan Eropa ditutupi oleh lapisan es tebal. Oleh karena itu, mencairnya es di kutub utara dan selatan bukanlah hal baru dalam sejarah bumi. Karena setiap kali bumi mendingin, selanjutnya bisa akan memanas. Berdasarkan pembuktian ilmiah menunjukkan bahwa siklus alami tersebut biasanya berlangsung sangat lambat dan rentang waktu ribuan hingga jutaan tahun. Namun, sejak kehadiran manusia, terutama sejak revolusi industri, pemanasan global terjadi jauh lebih cepat. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan emisi gas rumah kaca menyebabkan akumulasi panas di atmosfer sehingga mempercepat pencairan es dan gangguan pada sistem iklim global. Akibatnya, banyak spesies kehilangan habitatnya, permukaan laut naik, dan masyarakat di berbagai belahan dunia mulai menghadapi bencana alam yang lebih ekstrim. Jika kepunahan dinosaurus di kutub utara dan secara keseluruhan disebabkan oleh peristiwa geologis atau kosmik yang terjadi secara alami, kepunahan masalah selanjutnya mungkin sedikit berbeda. Semua ini atau dalang di balik peristiwa tersebut tidak lain adalah manusia. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.